Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang apa yang harus teman-teman lakukan apabila berjumpa langsung dengan harimau liar. Bukan harimau di kebun binatang ya, harimau liar. Khususnya harimau Sumatera. Dan yang saya katakan hari ini adalah pengalaman pribadi saya beberapa waktu yang lalu. Banyak juga yang mengatakan tentang bahwa ketika berjumpa harimau, kita jangan membelakangi. Itu benar. Untuk harimau liar, harimau hutan, harimau rimba, jangan pernah dibelakangi. Misalnya, teman-teman mau masuk hutan, begitu buka semak belukar, berpapasan langsung dengan harimau, itu jangan buat aktivitas seperti mengeluarkan kamera, mengeluarkan HP untuk mengambil foto. Jangan, itu berbahaya. Karena benda asing yang ada di tangan kita atau tongkat yang ada di tangan kita, jatuhkan saja. Kenapa? Kalau kita pegang, bagi makhluk ini mereka menganggap bahwa itu adalah ancaman. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan pemburu ya. Ketika ada kayu atau tongkat di tangan atau pedang atau parang, mereka menganggap itu adalah ancaman. Kemudian jangan terlalu banyak pergerakan, teman-teman. Slow dengan cara jangan buang mata kalian, misalnya menunduk, jangan. Kalian harus tatap langsung seperti ini. Kemudian tangan kalian kalau bisa diginikan, mundur pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau sudah mundur, jangan juga kalian belakangi. Kalian santai di situ. Kalian tetap di situ. Posisi mata selalu ke arah harimau itu sampai harimaunya membelakangimu dan lari. Itu yang pertama ya. Karena kenapa? Kalau kalian belakangi, mereka akan menganggap kalian adalah mangsa. Kalau kalian belakangi, langsung kalian dikupas. Kulit kepala kalian dikupas, dilempar ke depan biar mata kita tertutup. Kenapa? Harimau itu grogi dengan mata kita, teman-teman. Dan saya yakini itu, saya percaya tentang itu sampai hari ini. Kemudian, reaksi setelah melihat harimau yang liar, itu biasanya seperti lumpuh. Ada yang seperti lumpuh, langsung terjatuh, tidak bisa bangun. Jangan takut, teman-teman. Itu cuman reaksi sementara waktu aja. Tidak lama seperti itu. Nanti setelah 1 jam atau 30 menit, reaksi itu akan hilang. Efek dari ketakutan melihat harimau tadi itu akan hilang. Itu dengan sendirinya terjadi seperti itu. Kemudian, ada misalnya goresan di tanah. Misalnya ada jalan setapak di hutan, ada goresan seperti cakar harimau. Seperti ini membentang ya, ada palang seperti ini, bentuk X misalnya. Ada bekas cakaran di tanah bentuk X. Itu jangan kalian lewati. Kenapa jangan kalian lewati? Karena boleh jadi di depan ada jurang. Mereka menyelamatkan kita, memberi aba-aba ke kita bahwa kita jangan lewat garis yang sudah diberikan sama cakar harimau itu, bekas cakar yang ada di jalan setapak itu. Karena kita tidak bisa lihat arah ke depan, mungkin tertutup dedaunan, ada batu curam di situ, ada jurang. Itu jangan kalian lewati. Itu pengalaman saya, teman-teman. Langsung mundur. Dan ketika kalian mundur, sesudah kalian melihat pertanda yang diberikan harimau itu, tidak jauh dari situ kalian bisa melihat punggung harimau yang membelakangi kalian. Mungkin di atas bukit sana. Jadi kalau kalian lihat harimau dari jauh, dia membelakangi kalian, setelah ada cakar seperti ini, langsung ikuti. Mungkin dari jarak 200 sampai 300 meter dari kalian. Kalian ikuti terus. Itu artinya dia tahu kalian tersesat, dia ingin memberikan jalan kepada kalian. Ingin menunjukkan jalan kepada kalian. Ingat, jangan sakiti hewan, jangan sakiti harimau yang telah membantu kalian maupun yang tidak membantu kalian. Kemudian ada satu tanda lagi yang diberikan harimau dengan cakarnya. Ada bekas cakar harimau di pepohonan, ada bekas cakaran di pohon ya. Itu juga jangan kalian lewati. Kenapa? Itu artinya mereka sedang berburu. Mereka sedang mengincar buruan. Kalau kalian masuk ke situ, pemburuannya akan terganggu. Jadi lebih bagus kalian mundur atau kalian menunggu beberapa saat baru kalian masuk. Ketika kalian berpapasan dengan harimau di hutan, kalau tidak seperti lumpuh perasaan kaki kalian tidak bisa berdiri, ada juga yang bergetar.
Itu kalian tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Jangan takut, itu sementara waktu saja. Tinggal di situ duduk dengan kaki diluruskan, jangan dilipat, jangan bersila, luruskan saja. Posisi tangan kalian harus menyatu dengan tanah. Kalau ada pakai sarung tangan, buka sarung tangannya, taruh tangan di atas tanah. Itu akan hilang dengan sendirinya. Karena memang seperti itu reaksi kalau kalian bertemu dengan harimau. Kemudian ada satu lagi pengalaman saya juga. Apabila kalian melihat harimau yang terjerat. Bila kalian melihat harimau yang terjerat, mungkin kalian ingin melepas. Jangan asal-asal teman-teman, harus hati-hati. Harus tahu caranya. Yang pertama, jangan buat sesuatu yang refleks ya. Jangan buat harimau yang terjerat ini ketakutan. Kalau kalian berangkat hari itu, misalnya 5 orang satu grup kalian, jangan sampai kelima-limanya ke situ mendekat, jangan. Cukup 1 orang atau 2 orang saja, yang satu lebih jauh, yang satu mendekat. Caranya duduk seperti ini, tengok ke arah dia. Kalau ada senjata atau apapun di tangan kalian, itu buang saja, pindahkan. Mungkin ada pisau di pinggang, tidak apa-apa. Tapi jangan ada di tangan. Jangan membuat harimau ini panik ya. Kemudian kalian sentuh tanah seperti ini. Kalian buat seperti ini. Kalau kita muslim biasanya assalamualaikum begitu, seperti menyapa manusia ya. Kita buat salam seperti ini, kita buat tangan seperti ini, langsung mendekat. Dekat, jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Kita jalan pelan-pelan. Kita jalan pelan-pelan seperti ini. Kita lihat dulu reaksi dia seperti apa. Ya, jalan pelan-pelan, lihat reaksi dia seperti apa. Kalau dia menerkam, sabar dulu sampai dia betul-betul tenang. Kalau dia sudah memejamkan mata, kemudian memberikan kaki yang terlilit jeratan itu, baru kalian boleh lepasin. Tapi kalau dia bereaksi agresif, jangan mendekat. Tekupas kulit muka kalian semua, kawan-kawan. Habis kalian dimakannya. Sebenarnya harimau itu, binatang-binatang buas di rimba itu tidak akan menyakiti kita, teman-teman. Akan tetapi sekarang manusia membuat perang dengan mereka, tidak mau berdamai dengan mereka. Kita rusak semua habitat mereka, kita rusak rumah-rumah mereka, kemudian kita bilang mereka jahat. Kita putuskan rantai makanan sehingga makanan-makanan mereka sudah terbatas. Makanya kalau kita ke situ, kita yang jadikan makanan, teman-teman. Kalau harimau yang sudah dirusak ekosistemnya, habitatnya, semua akan dimakan. Sepeda-sepeda dimakan. Jadi teman-teman di situ harus jeli ya. Kalau kalian melihat harimau di daerah perkebunan sawit misalnya, itu jangan mendekat, kawan. Tidak berlaku aturan yang saya buat tadi. Itu harimau sudah gila, kawan-kawan. Yang pertama, dia sudah kehilangan rumahnya, kehilangan anaknya, kehilangan anggota tubuhnya mungkin akibat jeratan atau peluru pemburu. Jadi tidak berlaku tips yang saya berikan ini untuk harimau yang sudah di daerah. Tapi jangan juga kalian begitu melihat dia langsung membelakangi, jangan, mundur teratur. Kalau ada pohon kalian panjat. Kalau tidak ada apa-apa di situ, untuk perlindungan kalian berdoalah semoga kalian selamat, teman-teman, atau semoga kalian diterima di sisinya, teman-teman. Karena harimau yang sudah rusak seperti itu, sudah hancur kehidupannya, dia galau, dia tidak peduli siapapun, dia makan semua. Makanya saya bilang, kalau masuk ke hutan, harimaunya masih alami, masih alam, belum terusak habitatnya, itu tips yang saya berikan itu sangat bermanfaat, teman-teman. Boleh kalian coba. Kemudian kalau kalian lihat ada telapak kaki rusa di depannya, ada telapak kaki harimau di belakangnya, misalnya di pinggir sungai ya, dan di tempat-tempat yang lembab, itu jangan langsung masuk ke situ, teman-teman. Mungkin dia tidak membuat goresan, tidak membuat tanda, tapi kalau kalian lihat ada bekas jejak telapak kaki rusa di depannya, harimau di belakang, jangan masuk ke situ, cari arah lain atau menunggu di situ. Begitu, teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang merasa ini bermanfaat ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.